Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, subhanallah. Anak-anak yang hebat, jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan lakukan social distancing dimanapun kalian berada. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca cerita, siswa mampu mengidentifikasi dan menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Kedua, setelah membaca cerita, siswa mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Yang terakhir, setelah membaca cerita, siswa mampu menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga Pancasila dengan benar. Kita mulai pembelajaran keempat hari ini. Tahukah kalian pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Baiklah, kita cari tahu cerita Pak Tulus. Kita baca bersama tentang cerita ini, judulnya Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian besar warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan warga dimulai dengan kebiasaan saling bertegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumahnya. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari, ketika ia lewat lagi, seraya melambai kepada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejutnya beliau menjumpai Nenek Ijah
kulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya bertegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Bagaimana cerita tadi? Bagus bukan? Cerita Pak Tulus tentang kehidupan warga di desa Serehwangi tadi dan cerita tentang seorang Nenek Ijah. Sekarang tugas kalian membuat peta pikiran berdasarkan cerita yang sudah kita baca bersama tadi. Mulai dari judulnya apa, tokohnya ada berapa, sifat tokoh, tempatnya di mana, bagaimana awal cerita, bagaimana akhir ceritanya, dan apa pesan moral dalam cerita tadi. Silakan ditulis dalam peta pikiran, contohnya seperti ini. Tidak usah digambar, yang di tengah tidak apa-apa. Kalian tuliskan saja peta pikiran cerita tentang apa tadi. Judulnya apa ya? Tidak usah digambar. Tetapi kalau kalian ingin menggambar, boleh sekali. Apa unsur intrinsik? Apa toh itu unsur intrinsik dalam sebuah cerita? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun yang ada dalam suatu teks cerita. Tanpa adanya unsur intrinsik tadi, suatu teks cerita tidak akan terbentuk dengan baik, tidak akan menjadi indah dibaca. Unsur intrinsik adalah terdiri dari, kalian tadi sudah membuat peta pikiran, di sana ada tema, ada tokoh, alur, latar, perwataan atau pemenokohannya yang bagaimana. Yang keenam, gaya bahasa, kemudian sudut pandang, dan yang terakhir amanat atau pesan moral. Nah, untuk dapat menentukan unsur intrinsik suatu cerita, kita harus sering membaca sebuah cerita dengan seksama. Kalau belum paham, belum bisa membuat peta pikiran tadi, dibaca ulang kembali. Supaya kalian akan paham. Selanjutnya, setelah membuat peta pikiran tadi, berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Siapa Pak Tulus? Iya, kepala desa tadi. Yang kedua, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga dari Pancasila? Jelaskan. Kalian sudah belajar tentang sila ketiga pada pembelajaran sebelumnya. Pasti sudah paham. Yang ketiga, berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Lanjutnya yang keempat, apakah warga desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga? Sila ketiga dari Pancasila, jelaskan. Yang kelima, meskipun kalian bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kalian lakukan dengan melihat kondisi Nenek Ijah seperti dalam cerita tadi? Mau menolong atau mau dibiarkan saja? Jelaskan alasanmu. Yang keenam, sikap baik apa yang bisa kalian contoh dari warga desa Serehwangi? Yang ketujuh, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kalian lakukan untuk mengamalkan sila ketiga dari Pancasila?
Sila ketiga dari Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Bisa, harus bisa, mudah, segera dikerjakan semuanya. Dari yang tadi membuat peta pikiran berdasarkan cerita dan menjawab 7 pertanyaan. Bisa, hasilnya difoto, dikirimkan kepada Bapak Ibu gurumu dalam grup WhatsApp dan Classroom. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Setelah membaca cerita, kalian mampu mengidentifikasi dan menuliskan unsur intrinsik cerita yang dibaca dalam bentuk peta pikiran dengan terperinci. Kedua, setelah membaca cerita, kalian mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Ketiga, setelah membaca cerita, kalian mampu menceritakan kegiatan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila dengan benar. Selesai hari ini, besok kita akan berjumpa lagi dalam tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Anak-anakku, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.